wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa bertemu melanjutkan materi yang kemarin, ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Amin. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Kemarin UKBM-nya sudah saya share di WhatsApp grup kelas kita. Dalam menyelesaikan materi hari ini, sebenarnya kompetensi dasar apa dan tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai pada hari ini. Kemarin di UKBM itu saya tampilkan di sana. Siapa yang mau membantu saya untuk membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini? Saya, Bu. Iya, Tegar, silakan. Kompetensi dasar 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran luring menggunakan WhatsApp ini peserta didik diharapkan jujur, teliti, disiplin, kritis, dan kreatif dalam mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta berkaitannya berdasarkan ide-ide yang diperoleh dari berbagai sumber belajar. Peserta didik juga diharapkan teliti dan bertanggung jawab serta terampil dalam menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan fungsi logaritma dalam bentuk laporan tertulis atau lesan secara individu atau kelompok. Ya, itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya, di bawahnya ada minggu total di situ. Ya, di sana ada materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu penerapan fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam YouTube itu kira-kira penerapan eksponen apa yang ada di sana? Mempelajari tentang apa? Ya. Pertumbuhan bakteri, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan virus, dan segala macamnya. Iya. Jadi di sana ada pertumbuhan, di sana ada pertumbuhan bakteri, pertumbuhan virus, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan jamur. Ada satu lagi? Ada yang tahu? Tentang apa? Pak? Penurunan. Peluruhan. Ya, di sana gitu ya. Nah, sekarang kita coba mempraktekkan bagaimana sebenarnya penerapan fungsi eksponen itu dalam kehidupan. Di bawahnya link YouTube itu kalian diminta untuk mempraktekkan. Ada salah satu yang mempraktekkan di depan kelasnya. Siapa yang mau membantu saya? Saya, Bu. Ulfi, ya. Ada kertas, ada gunting, akan maju ke depan. Bisa tolong dibacakan apa yang dipraktekkan oleh Ulfi Miza. Di situ Siti ya. Siti menggunting kertas menjadi dua bagian yang sama besar. Potongan kertas berikutnya digunting lagi menjadi dua bagian yang sama besar dan lakukan hingga 5 kali. Setelah itu lengkapi tabel berikut. Iya. Coba. Yang pertama disuruh apa tadi? Menggunting sebuah kertas menjadi dua bagian. Ya. Lintas setelah lintas terus di semuanya perhatikan. Ini guntingan yang keberapa? Pertama. Guntingan pertama. Iya, ada berapa potong kertas? Dua. Sampai
kali tadi? 5. 5. Lanjutkan. Yang dilakukan Luffy ini adalah guntingan yang kedua. Ya. Hitung ada berapa potong kertas Luffy? 4. 4. Perhatikan guntingan kedua ada 4 potongan kertas. Kita lanjutkan. Perhatikan semuanya. Ini guntingan yang keberapa? Ketiga. Ya, hitung Luffy. 1, 2, Yang lainnya dicatat. 4, 5, 6, 7, 8. Ya, guntingan ketiga ada 8 potong kertas. Yang dilakukan Luffy sekarang guntingan yang ke berapa maunya? Keempat. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Iya. Guntingan yang keempat ada 16 potong kertas. Jadi sampai ke berapa? 5. 5. Ya. Pada guntingan kelima, yang lainnya mencatat dimasukkan dalam tabelnya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oke. Aplaus untuk Luffy. Jadi pada guntingan yang kedua ada 32 potong kertas. Kalau begitu pada guntingan yang keempat bagaimana? Iya, bagus sekali. Aplaus untuk Liza. Dua angka N. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Di sana ada di UKBM kalian ada cerita 1. Coba Liza cerita satunya dibacakan dengan keras. Pak Rian berencana menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta rupiah di bank dengan keinginan mendapatkan keuntungan yang besar. Dia memasuki bank lokal A di daerahnya dan bertemu dengan pegawai di sana. Bank tersebut menawarkan program investasi dengan bunga tunggal 10% setiap tahunnya selama 5 tahun. Pak Rian akan menerima bunga setiap tahunnya sejumlah 5 juta rupiah. Sebelum memutuskan berinvestasi, Pak Rian pergi ke bank lokal B yang tidak jauh dari bank sebelumnya. Bank B menawarkan program investasi dengan modal selama 5 tahun tetapi dengan bunga majemuk 9% setiap tahunnya. Pak Rian membuat perhitungan sendiri yang dapat dilihat di tabel investasi Bank A dan Bank B di bawah ini. Iya. Coba sekarang perhatikan tabelnya ya. Saldo bank A. Saldo bank A. Coba kalian lihat. Pada tahun ke-0 berapa di situ? 50 juta rupiah. Pada tahun ke-1 saldo bank A berapa? 55 juta rupiah. Pada tahun kedua di saldo bank A menunjukkan berapa itu? 60 juta rupiah. 60 juta rupiah. Kalau kalian mengingat materi di SMP, sekarang saya punya ini 1,3,5,6
titik. Waktu di SMP itu barisan aritmetika, apa barisan geometri, apa deret aritmetika, apa deret geometri? Apa? Barisan aritmetika. Kenapa dikatakan barisan aritmetika? Suku pertamanya berapa? 1. Ada suku pertama. Kalau di aritmetika ada bedanya berapa di sana? 2. Sekarang saya punya 2,4, 8, 16, 32, titik. Itu barisan aritmetika, apa barisan geometri, apa deret aritmetika, apa deret geometri? Barisan geometri. Kenapa dikatakan barisan geometri? Di sana suku pertamanya berapa? 2. Rasionya berapa? 2. Jadi rasionya 2, suku pertamanya juga 2. Itu materi di SMP kan? Nah, untuk menentukan saldo bank A pada tahun kedua, selain menggunakan tabel seperti yang ada di soal cerita, itu kalian bisa menggunakan konsep barisan aritmetika. Begitu juga untuk saldo bank B, kira-kira itu pakai aritmetika atau geometri. Mengingat materi yang di SMP, siapa yang mau menuliskan ke depan gitu ya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, menggunakan konsep barisan aritmetika dan konsep barisan geometri seperti yang pernah kalian pelajari waktu di SMP. Siapa yang mau membantu saya? Siapa yang berani mencoba? Sofi. Ya, silakan maju Sofi. Ada saldo bank A ya. Ya, saldo bank B. Iya. Bisa, silakan maju ke depan, Bisa dan Sofi. Sambil menunggu Sofi dan Muiza di depan, coba yang lainnya tolong bacakan cerita 2. Siapa yang mau membacakan cerita 2? Cerita 2. Andi adalah seorang mahasiswa teknik sipil sebuah universitas ternama di Malang. Dia aktif di kegiatan mahasiswa termasuk fotografi. Andi menginginkan sebuah kamera bagus untuk kegiatannya di grup tersebut. Tetapi harga kamera yang diinginkan sebesar 15 juta rupiah, dana yang cukup besar bagi seorang mahasiswa. Andi mendapatkan tawaran pinjaman dari BPRA dengan bunga tunggal 2% selama 2 tahun dan dari BPRB dengan bunga majemuk 2% selama 2 tahun. Andi membuat perhitungan sendiri sebelum menentukan pilihan sebagai berikut. Iya, sama seperti dengan soal cerita 1 ya, di sana ada tabel. Nah, untuk menentukan saldo BPRA dan saldo BPRB, selain menggunakan tabel, kalian juga bisa menggunakan konsep yang ada di SMP, konsep barisan aritmetika dan konsep barisan geometri. Siapa yang mau membantu saya dengan mengingat materi yang masa lalu? Siapa yang mau ingin mencoba? Ya, Miss Rina pengen yang mana? Yang aritmetika, yang BPRA. Ya, silakan. Rizky, ya silakan yang BPRB ya. Ya, BPRB sebelahnya. Silakan, itu videonya bisa diambil.
satu untuk balik A seperti ini. Berarti konsep barisan apa yang lainnya diperhatikan? Kalau seperti ini, konsep barisan apa yang dipakai di sini? Nah, kalau ada UN sama dengan A gitu ya, plus N-1 3 1, kalau N-1 B. Miliknya konsep barisan aritmetik. Nah, kalau ini N tambah A ini ya, R pangkat N-1. Berarti miliknya siapa ini? Konsep barisan geometri. Rumus suku KN untuk barisan geometri, rumus suku KN untuk barisan aritmetika. Begitu juga untuk cerita 2, gitu ya. Ini juga begitu untuk cerita yang kedua, sama. Pertanyaan berikutnya, cerita 1. Setujukah kalian dengan, pada waktu di cerita 1 ini, setujukah kalian dengan pendapatnya Pak Riang? Cerita 1, setuju. Kenapa setuju? Karena melakukan investasi. Itu kan apa? Karena Pak Riang berinvestasi. Bagus sekali. Aplaus untuk Munisa. Ya. Karena Pak Rian berinvestasi, maka kalian setuju dengan pendapatnya Pak Rian. Investasi itu apa tuh sebenarnya? Apa? Tanam modal. Kalau tanam modal dicari yang satunya, gitu ya. Terus cerita 2, setujukah kalian dengan pendapatnya Andi? Setuju enggak? Bagaimana? Setuju. Kenapa setuju? Kenapa setuju? Muizya kurang keras? Karena meminjam uang. Karena meminjam uang. Kalau meminjam uang dicari saldo yang kecil. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Siapa mau membacakan soal yang berikutnya? Model serupa juga terjadi pada pertumbuhan organisme. Misalnya hasil pengamatan pada suatu laboratorium mengenai pertumbuhan bakteri diilustrasikan pada gambar 2. Berdasarkan gambar 2, tampak bahwa satu bakteri dapat membelah menjadi 2 bakteri dan untuk membelah diri dibutuhkan waktu 1 jam. Dengan kata lain, dari satu bakteri setelah 1 jam akan diperoleh 2 bakteri. Selanjutnya, jika setiap bakteri dapat membelah diri menjadi 2 bakteri, maka setelah 2 jam akan diperoleh 4 bakteri. Hitunglah banyak bakteri jika waktu terus bertambah. Buat dugaan kecenderungan banyak bakteri jika waktu terus bertambah. Dukung dugaan yang Anda buat dengan melengkapi tabel berikut. Iya. Kalau gitu, setelah 1 jam tadi 2, setelah 2 jam 4 itu diperoleh jadi 2 pangkat 2. Setelah 3 jam 2 pangkat 3, dapat ya. Setelah 4 jam 2 pangkat 4. Setelah 5 jam, setelah 15 jam, setelah 24 jam, setelah 48 jam. Ada pertanyaan untuk materi pada pembelajaran kali ini? Ada yang mau bertanya?
Mari kita simpulkan bersama-sama. Penerapan fungsi eksponen yang kita pelajari pada hari ini tentang apa saja? Pertumbuhan bakteri. Terus yang tadi, yang ini tadi tentang apa tadi? Bunga majemuk. Yang ini ya, bunga majemuk ya. Iya. Nah, simpulan berikutnya, kalau menggunakan bunga majemuk, ya, berarti contohnya di Bank B dan BPRB, maka saldonya itu menggunakan, untuk menentukan saldonya itu menggunakan konsep barisan apa? Geometri. Itu simpulan yang ke ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan mendapatkan berkah, mendapatkan barokah dari dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.